Hai, kembali lagi di channel Winda Oktantri. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Pak Vincent Jungkook yang berjudul My Destiny. Semua cerita hanya imajinasi belaka, jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Have a reading. Baru saja wanita itu menapakkan satu langkah kakinya, sudah membuat seluruh penghuni rumah merasa kesal akan tingkah dan juga aksinya yang terkesan sangat tidak sopan. Protes dua pria tersebut mewakili perasaan yang lainnya. Bagaimana tidak kesal? Bukannya berterima kasih kepada orang yang telah membukakan pintu untuknya, ia malah langsung melenggang masuk dan berteriak cukup kuat. Tentu saja, itu membuat semua penghuni rumah merasa terganggu dengan suara teriakannya. Ucap Sohee dengan nada manja dan diimut-imutkan sambil memeluk Ji-eun layaknya seperti orang yang sedang mengadu. Sohee sama sekali tidak bisa marah ataupun berlagak sombong di hadapan mereka semua, karena ia merasa mengambil hati mereka sama pentingnya seperti mengambil hati Jungkook. Jadi, kalau dia berhasil mendekati semua sahabatnya, pasti akan lebih mudah baginya untuk meluluhkan Jungkook. Protes Suga sambil mengibaskan tangannya. Ia langsung saja beranjak dari tempat itu, sambil membawa kopernya menuju salah satu ruangan yang ia yakini itu adalah kamar Jungkook. Karena ia sempat melihat Jungkook masuk ke dalam kamar tersebut. Ucapnya tersenyum manis sambil menunjuk ke salah satu ruangan yang ia maksud. Bukannya terpesona, mereka malah semakin kesal melihat tingkahnya. Sudahlah tidak sopan, suka teriak-teriak, malah sekarang bertindak sesuka hati. Suga terdiam sejenak, memikirkan alasan apa yang akan ia berikan. Kalau ia bilang di dalam Jungkook bersama istrinya, yang ada Sohee akan semakin nekat dan membuat Ye-en semakin drop. Di dalam hati, ia mengutuk orang yang menjadi lawan bicaranya, yang berlagak seperti tuan rumah, dan ia berjanji akan mengusir mereka semua kalau rencananya kali ini berhasil. Dan tak perlu lagi ia memasang wajah lugu dan juga penurut seperti ini di hadapan mereka semua, karena ia adalah nyonya besar, pemilik dari rumah ini. Hayalnya.
Apa? Lantai atas? Berarti kamarnya dengan kamar Jungkook jaraknya sangat jauh dong. Tapi ya sudahlah, ia sudah tak memiliki tenaga lagi untuk berdebat. Ditambah lagi, kini ia sedang berbadan dua, fisiknya tak sekuat dulu. Sedangkan di ruangan lain dengan waktu yang berbeda, Jungkook yang baru saja memasuki kamarnya, melihat Yeon sudah terjaga dan sedang berusaha bangkit dari tidurnya. Jungkook pun langsung melebarkan langkah kakinya agar secepat mungkin ia tiba di samping Yeon untuk dapat membantunya duduk dengan nyaman. Ucap Yeon yang menyadari suhu tubuhnya terasa hangat sambil dibantu duduk oleh Jungkook. Yeon pun hendak mengambil bubur yang telah dibawakan oleh Jungkook, tapi belum sempat ia menggapainya, Jungkook lebih dulu bersuara. Yeon sangat menikmati semua perlakuan manis yang dilakukan oleh Jungkook kepada dirinya. Bahkan, pandangan matanya pun tak pernah lepas dari wajah itu. Wajah tampan yang selalu ada untuk dirinya. Saat sedang menikmati sarapannya, Yeon mendengar suara bising yang berasal dari luar kamar. Ia pun langsung menanyakan hal tersebut kepada Jungkook dan mengajaknya untuk melihat bersama. Tapi Jungkook dengan sigap langsung menahan lengan Yeon sambil menggelengkan kepalanya yang bermaksud agar Yeon tidak beranjak dari tempatnya karena ia sudah tahu apa penyebabnya. Melihat Jungkook yang menghentikan kalimatnya, tentu saja membuat Yeon bertanda tanya. Ada apa di luar? Dan kenapa raut wajah Jungkook terlihat khawatir dan juga cemas? Tanyanya lembut sambil mengambil alih mangkuk yang berada di tangan Jungkook dan meletakkannya di atas nakas di samping tempat tidur. Sebenarnya Jungkook bingung bagaimana cara ia memulai cerita tentang masalahnya dengan Sohee kepada Yeon, karena ianya belum siap melihat respon Yeon nantinya. Tapi ia juga tak mau Yeon mengetahui itu semua dari orang lain, apalagi dari Sohee. Karena bagi Jungkook, kejujuran dalam sebuah hubungan itu penting, apalagi di dalam rumah tangga. Maka dari itu, ia harus memulainya, agar nanti ke depannya, Yeon juga akan melakukan hal yang serupa. Di saat Jungkook sudah mengumpulkan keberaniannya, ia pun mulai membuka suara, sambil menggenggam erat kedua tangan Yeon. Di saat Yeon sudah menyetujui permintaannya, maka Jungkook pun mulai menceritakan masalah Sohee, mulai dari mereka berkenalan sampai akhirnya bertunangan. Tapi semua itu ada campur tangan dari kedua orang tua mereka. Dengan kata lain, mereka dijodohkan. Dan yang terpenting dari semua itu adalah ia sama sekali tidak memiliki sedikit pun perasaan terhadap Sohee. Semua itu ia lakukan karena desakan dari kedua orang tuanya, tidak lebih. Setelah ia selesai menceritakan semua itu, hatinya terasa sedikit lega, karena tidak ada lagi yang ia tutupi dari Yeon. Hanya tinggal
mendapat restu dari orang tuanya saja. Kini Jungkook menatap wajah Yeon lekat-lekat, seakan ia sedang membaca mimik wajah Yeon saat itu. Apakah Yeon masih akan menerimanya atau akan marah? Karena tahu pada saat ia menikahi Yeon, saat itu Jungkook masih berstatuskan tunangan wanita lain. Bukannya menjawab, tetapi Yeon hanya terdiam tanpa ada memberikan respon sedikit pun. Jujur, Yeon senang mendengar itu semua. Itu tandanya Jungkook mau terbuka dengan dirinya. Tetapi yang menjadi pikirannya saat ini adalah apakah Jungkook juga menikahinya karena terpaksa atau karena kasihan? Karena Jungkook sama sekali tidak mendapatkan respon dari Yeon, ia memilih untuk beranjak dari sana. Jungkook pun paham, Yeon sendiri juga memiliki masalah. Mungkin saat ini, Yeon perlu waktu untuk menyendiri dan juga menenangkan dirinya sendiri. Baru saja ia melangkahkan kakinya beberapa langkah, Yeon pun akhirnya membuka suara. Mendengar rentetan pertanyaan tersebut, Jungkook menghentikan langkahnya dan ia langsung berbalik arah sambil menggelengkan kepalanya. Ucap Yeon sambil merentangkan kedua tangannya. Tanpa menunggu lama, Jungkook langsung memeluk erat tubuh istrinya. Tak pernah terlintas sedikit pun di pikirannya kalau Yeon akan memberikan respon seperti ini. Ia sangat bersyukur, bercampur bahagia. Di pagi itu, Jungkook beserta keenam sahabatnya memiliki jadwal untuk mengunjungi salah satu perusahaan. Dan itu menyebabkan Jungkook harus meninggalkan Yeon di rumah bersama Ji-eun. Walaupun dengan berhati, karena ia masih ingin berduaan dengan Yeon. Semuanya terasa aman dan juga damai, disebabkan Sohee, si biang kerok, masih belum juga turun dari kamarnya. Karena pagi ini ia mengalami morning sick yang hebat. Walaupun tak ada satu orang pun yang tahu untuk saat ini, tak tahu nantinya. Lalu Jungkook pun mengucap singkat istrinya. Jungkook masih menjalankan rencananya untuk membawa Yeon ke rumah lama keluarganya yang pernah ia tempati semasa kecil dulu. Ia hanya memastikan saja, benarkah Yeon adalah orang yang ia rindukan atau tidak. Walaupun nanti hasilnya tidak seperti yang ia harapkan, ia tetap berlapang dada dan tetap mencintai Yeon sepenuh hatinya. Di saat Yeon mengambil tas kerja Jungkook, bertepatan dengan Sohee yang baru saja turun dari lantai atas. Ia pun langsung menghampiri Jungkook. Di sini, posisinya Sohee dan Yeon sama sekali belum pernah bertemu. Karena yang kita tahu, Yeon baru saja sembuh
Sedangkan Sohee, ia mengalami jet lag dan juga morning sick, yang menyebabkan dirinya harus mengurung diri di dalam kamar. Tetapi Jungkook sama sekali tidak merespon. Ucapnya manja, sambil sesekali ia membenarkan posisi dasi Jungkook yang sudah rapi. Ternyata Yeon sudah berada tak jauh dari mereka. Tentu saja ia melihat semuanya, melihat perlakuan manja Sohee kepada Jungkook. Tapi untungnya Jungkook menyadari kehadiran Yeon di sana. Sambil melepas paksa dasi yang ia gunakan, Yeon pun dengan segera mengambil dasi baru sesuai dengan permintaan Jungkook dan juga membantu untuk memasangkannya. Sedangkan Jungkook dengan santainya ia memeluk mesra pinggang rambut Yeon di saat ia memasangkan dasi. Mereka berdua sama sekali tidak menganggap keberadaan Sohee di sana. Mereka malah sibuk dengan dunianya berdua.